Halo, sore Pak Pungki. Halo, selamat sore. Boleh Pak perkenalan diri dulu? Baik, terima kasih. Nama saya adalah Pungki Arianto. Saya biasa dipanggil dengan Pungki. Saat ini saya bekerja di Proxys Konsultan Group sebagai konsultan keamanan informasi, konsultan TI ya, mungkin orang-orang mengenal seperti itu. Dan area yang saya kelola terkait dengan konsultasi ini adalah tentang umumnya saat ini keamanan informasi. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kami juga mengerjakan atau saya juga mengerjakan proyek-proyek di luar dari keamanan informasi. Contohnya seperti IT auditor, kemudian ada sistem manajemen layanan. Nah, seperti itu juga kami lakukan. Dan saya di Proxys itu kurang lebih sudah berjalan sekitar 2 tahun. Dan saya merasa di Proxys sebagai konsultan ini, saya merasa menemukan passion saya di sini. Karena memang sejak awal saya tertarik dengan dunia governance. Kira-kira demikian. Ya, jadi dunia governance itu atau tata kelola itu pasti dimulai dengan sistem manajemen. Dan sistem manajemen itu adalah suatu area atau bidang yang sangat dinamis. Itu berkembang sesuai dengan tentunya kebutuhan dan tantangan dari zaman yang kita alami. Contohnya adalah mungkin saat ini kita bisa melihat saat ini ada tantangan yang namanya pandemi lagi berjalan. Dan kita bisa melihat bahwa bagaimana nih sistem manajemen yang saat ini lagi populer, salah satunya adalah ISO 22301 tentang Business Continuity Management. Bagaimana ini bisa mengatasi organisasi melewati pandemi. Nah, ini menarik karena dulu mungkin tidak terpikir orang membayangkan continuous management itu kalau kebakaran, kalau gempa bumi. Tiba-tiba ini ada istilahnya pandemi nih. Apa yang bisa tata kelola lakukan? Apa yang bisa governance lakukan? Itu buat saya menarik. Dan keamanan informasi apalagi itu sangat cepat sekali, sangat dinamis sekali. Dan implementasinya pun sangat luar biasa. Dulu kita masih ingat kita menggunakan uang kertas, kemudian berubah jadi koin. Sekarang jadi digital, orang kemana-mana bawa handphone, kemudian menggunakan kartu electronic money. Dan sekarang yang mulai ramai dan mulai beberapa negara mulai mengadopsi itu mata uang seperti Bitcoin. Ini mata uang yang lintas negara, tidak ada regulatornya, bentuknya digital. Jadi tentunya keamanan informasi ini menjadi sangat penting karena apalagi ini keamanan informasi ini sangat berinteraksi dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kenapa di Proxys? Ini menarik karena kami melihat Proxys adalah lembaga konsultasi terbesar di Indonesia. Kami melihat dari klien-klien yang kami bantu, dari portofolio klien yang menjadi klien kami, itu banyak perusahaan-perusahaan yang kita bisa lihat ada mulai dari kementerian, ada mulai dari BUMN, ada swasta, sektornya pun luar biasa cukup banyak dan bervariasi. Mulai dari telco, ada perbankan, industri finansial, ada juga industri-industri seperti pertambangan. Nah, hal seperti ini menunjukkan bahwa ternyata tata kelola itu dibutuhkan oleh banyak pihak dan Proxys itu memiliki portofolio yang lengkap untuk area ini. Jadi saya tertarik untuk masuk Proxys. Saat ini yang lagi trending di tahun 2020 itu ada 2. Yang pertama tentunya keamanan informasi dan referensi yang digunakan itu ISO 27001. Mungkin kita sudah sama-sama mengetahui ya. Ini tidak pernah turun trendingnya dari 2 tahun terakhir. Dan Indonesia saat ini terus menggalakkan, terus menggencarkan kampanye tentang implementasi keamanan informasi.
Nah, salah satu bukti keseriusan dari pemerintah itu adalah dengan berencana mengesahkan Undang-Undang Data Pribadi di bulan November 2020. Nah, ini menunjukkan serius, karena ternyata aturan ini tidak hanya di level peraturan kementerian, tidak hanya di level peraturan pemerintah, tapi naik levelnya ke tingkat tertinggi di Indonesia, yaitu undang-undang. Nah, kemudian yang kedua, yang juga saat ini terkait dengan sistem implementasi dari sistem manajemen, itu adalah yang populer adalah sistem manajemen anti suap, yang ISO-nya adalah ISO 37001. Nah, ini juga cukup trending karena memang juga khusus untuk industri di BUMN itu memang diminta untuk menerapkan sistem manajemen anti suap. Ini cukup penting karena korupsi itu di berbagai negara ya, maksudnya itu memang pasti ada. Tapi pertanyaannya bagaimana nih sistem manajemen, bagaimana tata kelola, bagaimana governance bisa meminimalkan. Tentunya kita sama-sama yakin ya, kalau dibuat menjadi 0 kasus rasanya tidak mungkin. Tapi kita tentunya harus berusaha maksimal gimana agar caranya area ini tingkat korupsi itu turun drastis. Karena kita sama-sama tahu korupsi itu merusak ya. Seperti halnya keamanan informasi, kalau tidak kita jaga juga dampaknya merusak. Baik, permasalahannya kurang lebih sama ya di sistem manajemen. Permasalahan utama itu adalah komitmen. Komitmen dari siapa? Komitmen dari manajemen. Karena implementasi sistem manajemen itu pasti ada dorongan dari manajemen, dan implementasinya pasti bersifat top down. Kenapa begitu? Karena implementasi sistem manajemen itu bersifat dari hulu sampai hilir. Ada kebijakan yang diatur, ada prosedur yang dibuat, ada standar yang harus diikuti. Nah, hal seperti ini kalau kurang komitmen dari manajemen, nanti di level middle manajemen ke bawah, dia akan berpikir, atasan saya aja tidak aware, tidak komit, kenapa saya harus repot-repot gitu. Kami pernah punya pengalaman dengan salah satu organisasi, di mana waktu itu level middle manajemennya sangat semangat. Mereka buat draft kebijakan, mereka buat draft prosedur, draft standar, sampai mereka buat draft terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan operasional itu seperti apa. Nah, begitu draft tersebut mau dibawa ke manajemen, karena tentunya dokumen-dokumen itu kan perlu pengesahan ya, perlu penetapan. Manajemennya mengatakan, tidak usah deh, ribet. Ini kalau banyak prosedur, banyak kebijakan, itu menjadi stopper, menjadi penghambat. Jadi nggak usah deh. Dampaknya ya tidak bisa diimplementasikan. Karena tadi tidak disahkan oleh manajemen. Itu kendala pertama ya yang sering kami temui di organisasi. Kemudian tantangan berikutnya itu adalah awareness. Nah, ini jadi tantangan kenapa? Karena seringkali manajemen sudah komit. Manajemen sudah menyiapkan seperangkat tool, seperangkat kebijakan, prosedur, standar, dan seterusnya. Tapi awareness para pelaksana di level middle management ke bawah kadang-kadang masih udahlah, kita sekali-kali nggak usah ikut aturan, ini kita lagi dikejar deadline nih, aturannya minggir dulu. Nah, hal-hal seperti ini pasti berdampak pada kualitas, pada keluaran dari proses. Nah, awareness terhadap manusia itu perlu selalu rutin diingatkan lagi, disosialisasikan kembali, dilakukan survei bagaimana tingkat pemahaman mereka terhadap proses. Kami pernah menemukan, sebagai contoh, kenapa awareness itu penting ya. Kami pernah menemukan di salah satu organisasi, waktu itu kami berkunjung ke salah satu organisasi di mana mereka punya satu ruang data center. Nah, ruangan ini luar biasa karena ruangan ini security-nya isinya kritikal, maka organisasi itu menerapkan 3 lapis pengamanan. 3 lapis ya, ini bukan hanya 1, tapi 3. Jadi setiap kali karyawan atau operator ingin masuk ke dalamnya, maka
mereka harus melakukan tap fingerprint, kemudian memasukkan PIN, kemudian ada tap kartu, jadi dikasih ada kartu akses. Itu 3 lapis keamanan. Tanpa itu nggak bisa masuk. Tapi karena awareness dari karyawannya mungkin masih belum merata, setiap hari pintunya diganjel sendal. Alasannya, Pak, saya pernah ketinggalan kartu di dalam. Karena ketinggalan kartu, maka saya ditegur sama atasan saya. Nah, daripada saya ditegur lagi, saya ganjel aja, Pak, pakai sendal. Jadi kalau masuk nggak repot. Nah, padahal itu jelas melanggar dari keamanan informasi, dari aturan yang sudah ditetapkan dari organisasi. Sehingga kita bisa melihat, sekali lagi, organisasi mungkin sudah menerapkan bagaimana prosedurnya, bagaimana kebijakan dan seterusnya, tapi sekali lagi, pelaksananya juga perlu aware. Kira-kira demikian. Kenapa penting sekali awareness itu dilakukan, dan itu yang jadi sering terjadi tantangan-tantangan di industri yang kami bantu. Yang pertama tentunya kami memberikan awareness, dan awareness ini sekali lagi tidak hanya di level pelaksana, tapi juga awareness juga direkomendasikan untuk dihadiri oleh para top manajemennya. Itu langkah pertama, tentunya kita sosialisasi dan awareness. Nah, langkah kedua baru kami turunkan biasanya ke level, Pak, boleh nggak kita lihat definisi atau peran dan tanggung jawab yang sudah ditentukan. Nah, ini menjadi penting karena seringkali kami melihat bahwa terkait dengan implementasi sistem manajemen, mereka sudah menentukan ruang lingkup. Nah, tapi juga sekali lagi ruang lingkup itu benda mati, perlu ada orang yang mengoperasikan. Nah, orang yang mengoperasikan perlu dilingkupi atau dipersenjatai dengan peran tanggung jawab. Kita perlu tahu siapa, ngapain, tanggung jawabnya apa. Nah, 3 area ini penting untuk disampaikan. Sehingga kami biasanya pada saat ke klien, maka pertama adalah awareness, kedua menggali tentang peran tanggung jawab. Dan yang tidak kalah penting itu kalau kita ikut dari klausul ISO di klausul 4142, kita perlu gali, Pak, apa sih Pak latar belakang Bapak Ibu sekalian untuk implementasi sistem manajemen? Karena isu internal dan eksternal itu merupakan faktor pendorong yang sangat kuat bagi organisasi untuk implementasi. Jangan sampai jawabannya adalah, kita implementasi karena kita pengen dapat sertifikat Pak, biar kelihatan keren. Nah, itu sangat sayang sekali. Jadi kami biasanya melakukan kepada klien itu pertama awareness, peran tanggung jawab, dan tentunya menggali isu-isu latar belakang apa sih faktor pendorong dari implementasi ini. Baik, saran dari kami yang pertama itu jangan takut dengan tata kelola. Seringkali orang takut dengan tata kelola. Kenapa? Karena nanti tata kelola itu ujungnya audit. Kan kita ingin melihat bagaimana sih efektivitas implementasi sistem manajemen, bagaimana sih efektivitas implementasi tata kelola. Nah, ujungnya untuk melihat itu pasti audit. Tapi jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena audit tata kelola, audit sistem manajemen, itu adalah audit yang bertujuan untuk mencari improvement, mencari peningkatan implementasi, bukan mencari salah benar. Kalau mencari salah benar pasti takut. Pengalaman kami, sebagian klien yang kami temui memang begitu dengar kata audit, wah ini dicari nih siapa yang salah, siapa yang benar. Padahal sebenarnya tidak. Audit tata kelola, audit sistem informasi itu bertujuan mencari peningkatan yang berkelanjutan, continual improvement. Itu yang pertama, jadi jangan takut. Karena kita mencari tadi improvement. Kan manusia, proses, bisnis, itu harus improve. Nah, sehingga kita bantu untuk mencari proses improvement. Itu yang pertama. Yang kedua, saran kami adalah tetap terbuka. Untuk apa? Untuk informasi-informasi terkait dengan sistem manajemen dan tata kelola. Kadang-kadang orang masih merasa, saya cukup dengan implementasi satu sistem manajemen.
saya merasa sudah cukup nih di ruang lingkup ini, nggak perlu pindah ke ruang lingkup yang lain gitu. Padahal sekali lagi organisasi sebagai satu tubuh, satu keluarga besar gitu ya, itu tidak bisa kita hanya implementasikan di sebagian kecil. Dan yang ketiga, saran dari kami, masyarakat itu sudah semakin cerdas dengan adanya teknologi, dengan adanya digitalisasi. Saat ini orang bisa menerima berita dengan cepat, menerima pengetahuan dengan cepat. Dampaknya masyarakat juga semakin kritis. Contoh, kalau zaman dulu paling tidak di zaman saya lah ya, zaman saya, kalau kita melihat ada satu layanan offline gitu ya, kita mungkin masih sabar menunggu. Kalau sekarang rasanya kita lihat misalkan, layanan ini nggak bisa diakses, atau mungkin kita ambil contoh beberapa waktu lalu itu ada layanan Gmail, layanan Facebook itu downtime, langsung ramai di Twitter. Wah, kok ini saya nggak bisa akses ya? Kok ini? Wah. Jadi masyarakat semakin pintar, semakin cerdas, dan semakin kritis. Maka dampaknya organisasi harus terus meningkatkan kapabilitasnya. Dan kualitas kapabilitas itu diukur dari bagaimana tata kelolanya. Kira-kira demikian saran yang dapat kami sampaikan. Dan sekali lagi, saran ini tentunya sebagian saran yang bisa diimplementasikan. Tapi secara garis besar kami menemukan bahwa implementasi tata kelola itu merupakan salah satu kunci untuk menjamin deliverables layanan kita, deliverables produk kita, agar para penerima jasa, penerima layanan itu, mereka puas dengan apa yang dijanjikan. Kira-kira demikian. Wah, oke deh. Terima kasih Pak Pungki. Jadinya jangan takut audit, tetap terbuka, dan terus tingkatkan kapabilitas dan kualitas. Bener ya, Pak? Ya, betul sekali. Oke deh. Terima kasih Pak Pungki sudah berkenan berbagi bersama kami. Sama-sama, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas.